Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Minggu malam hari ini tanggal 7 Juli 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik. Dia cinta kita semua. Tuhan sudah pelihara kehidupan kita. Tadi pagi kita sudah beribadah kepada Tuhan hari Minggu. Dan malam ini sebentar sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang berjumpa dengan Yesus. Biar hari-hari sepanjang umur hidup kita perbanyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Hati kita melekat dengan Tuhan. Di situ ada 7 janji Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, hati yang melekat dengan Tuhan ada 7 janji Tuhan. Silakan Bapak Ibu membaca Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Oleh itu mari kita hari demi hari kita menanti kedatangan Tuhan, supaya senantiasa kita melekat dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, malam ini kan membaca firman Tuhan dalam perjanjian baru, Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yesus sudah bangkit dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Suatu hari kelak kita sama mengalami hal yang sama, yaitu Yesus akan menampakkan diri berjumpa dengan kita semua. Anak Tuhan adalah orang kudusnya Tuhan, asal kita mau setia dan taat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan dalam buku Tabernakel Glory nomor 89, yaitu Dia hiduplah, Yesus hidup. Dia sudah menang atas maut, bahwa Dia adalah Tuhan di atas segala galanya. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus sudah turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana. Amin, haleluya. Yesus sudah tinggalkan Bapa di surga. Oleh karena dosa kita umat manusia, amin, haleluya. Dia hiduplah, amin, haleluya. Yesus sudah bangkit, membuktikan dari hidup, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, amin, haleluya. Dia hiduplah, haleluya. Yesus sungguh hidup, haleluya. Sembahyang buat anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Itu kita semua. Haleluya. Yesus sudah menang atas maut, putuskan kuasa kematian. Amin, haleluya. Glory, glory. Sungguh Dia Allah yang benar, yang menang atas kuasa maut selamanya. Amin, haleluya. Dia hiduplah, amin, haleluya. Dia hiduplah, Yesus hidup, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, amin. Yesus hiduplah, Tuhan Yesus hiduplah. Sembahyang buat kita semua anak-anaknya, haleluya. Sekarang Yesus sembahyang buat kita semua. Siapa tuh kedatangannya? Mari kita menanti kedatangannya dalam darahnya yang telah tertumpah pada lamon kuasa. Amin, haleluya. Dia hiduplah, ya Yesus hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan ke segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, karena Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Malam sebentar kami baca firman Tuhan, dan ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami. Ampun. Melayakan malam ini kami membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Kita bersyukur semua kan anugerah Tuhan. Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua berterima kasih. Kalau Tuhan masih pelihara hidup kita, sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau jaga hubungan sehat dengan Tuhan, yaitu baca firman Tuhan ya. Karena Tuhan berfirman dalam Matius 4 ayat 4, manusia bukan hidup karena roti makanan jasmani, tapi dengan firman yang turun dari surga. Firman yang keluar dari firman Tuhan. Firman ini memberikan kekuatan. Firman dari Yesus adalah roti kehidupan yang akan membawa kita kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kepada kita kehidupan yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Tadi firman Tuhan sudah kita baca dalam Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Ialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mereka bersama dengan Dia juga akan menang. Itu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Amin. Siapa mereka itu? Bapak, Ibu, Saudara bersama saya yang sudah dipanggil sama Tuhan, yang sudah dipilih dan yang setia. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau ikut Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca, kita lanjutkan Yohanes pasal 20. Apa ya? Puji Tuhan, tiap malam kita baca perjanjian baru ya. Puji Tuhan ya. Besok pagi kita baca perjanjian lama tuh setia, biar kita jadikan diri kita mendidik diri kita melatih diri kita supaya menjadi anak Tuhan yang setia. Punya integritas, komitmen dengan Tuhan ya. Sekali ikut Yesus, terus ikut Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Mari kita mau baca Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Luar biasa. Tuhan omnipresent hadir bersama muridnya ya, seperti minggu malam ini ya. Saat ini kan minggu malam nih ya. Di situ ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu ini ya, persis hari ini ya, bukan secara kebetulan hari Minggu malam ya, 2000 tahun yang lalu Yesus hadir berjumpa dengan muridnya. Kita juga hadir pada malam bertemu dengan Tuhan Yesus dalam hadiratnya ya. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, yaitu firman Tuhan katakan damai sejahtera bagi kamu. Dalam nama Yesus kita terima tuh damai sejahtera dari Tuhan Yesus buat setiap kita. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat 27,
Bahwa firman Tuhan katakan di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Terima itu damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama menerima damai sejahtera Tuhan. Berarti Tuhan Yesus cinta kita. Bayangkan saudara, kita tidak bisa mencari Yesus pada waktu murid-murid yang tidak tahu. Karena di kuburan tidak ada. Tapi kuasa Tuhan, cintanya Tuhan luar biasa. Dia tahu persis, Yesus tahu persis bahwa murid-muridnya sedang merindukan berjumpa dengan Tuhan. Ternyata Tuhan itu dahsyat. Dia menampakkan diri di tengah-tengah pintu terkunci. Kalau kalian lihat sini, di tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Tapi di tengah-tengah langsung Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dahsyat Tuhan Yesus. Cara Tuhan yang ajaib. Silakan manusia berusaha ya dengan segala macam cara. Tapi cara Tuhan ajaib di atas kekuatan siapapun. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Bagi di sini kita bisa lihat kebesaran Tuhan. Padahal pintu terkunci. Tapi Tuhan adalah Roh Kudus. Kalau itu roh, maka dia bisa tembus dimensi yang ketiga. Tembus, saudara. Karena dia betul-betul Roh Kudus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dan ternyata Tuhan memberikan damai sejahtera yang kita terima dari Tuhan Yesus. Ayat 20. Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Wah, dahsyat saudara. Jadi ini bukan Tuhan Yesus yang bohong. Tuhan mau kejujuran. Tuhan menyatakan dirinya ini loh. Aku sudah mati dan sekarang sudah tunjukkan paku, bekas pakunya. Bayangkan saudara. Berarti Tuhan itu selalu jujur, transparan. Dia terbuka. Dia tidak mau tutup-tutupi. Tapi betul dibuka sama Tuhan ini loh. Gak percaya bahwa dia sudah mati di atas kayu salib. Sudah dipaku kedua tangannya. Dahsyat cintanya Tuhan kepada kita semua. Oleh itu berarti Tuhan respect sama manusia ini. Dia sayang buat setiap kita. Karena dia mau semuanya semua yang bertobat dan berbalik diselamatkan. Luar biasa. Terus murid-murid bersuka cita. Saya juga bersuka cita bersama Bapak Ibu. Selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Seperti malam hari kita bersuka cita. Sebelum kita berbaring tidur, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita buat kita semua. Terus kita lanjutnya baca ayat 20. Dan sudah berkata demikian, yang menunjukkan tangannya dalam lambungnya kepada mereka. Murid itu bersuka cita, mereka melihat Yesus. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu bersama saya. Dan ayat 22, dan sudah berkata demikian, ia mengembus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua malam hari bersama saya, terimalah Roh Kudus. Pentingnya kita dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Sebab kalau tanpa Roh Kudus, manusia yang tanpa Roh Kudus, nah lihat saudara ya, kita baca di dalam kitab Yudas. Maka pentingnya Tuhan Yesus mau supaya Roh Kudus kami tuntun kita. Beda antara orang yang ada Roh Kudus dan orang tanpa Roh Kudus. Ini perbedaannya. Yudas pasal 1 ayat 19, demikian firman Tuhan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah ini jelas. Kalau hidup tanpa Roh Kudus berarti roh kedagingan. Roh kedagingan bisa menyebabkan pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia, kedagingan. Ya, oleh itu mari kita minta biber Roh Kudus seperti firman Tuhan katakan. Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Sebabnya kalau tidak terima Roh Kudus, roh kedagingan, roh setan, roh iblis, tanpa Roh Tuhan kita hancur. Tanpa Tuhan kita gagal. Maka pentingnya di sini janji Tuhan, terima Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, jangan anggap remeh. Roh Kudus adalah pribadi dari Tuhan sendiri. Biar Bapak Ibu selalu merindu tuntunnya ya Roh Kudus dalam hidupku. Saya setiap hari, setiap saat sebut nama Yesus dan sebut nama Roh Kudus. Yesus dan Roh Kudus itu sama. Karena Roh Kudus adalah roh Yesus. Dan di dalam Yesus sendiri. Kalau itu mari, seketika roh saya dengan saya menyatu, masa bisa dipisah? Nggak bisa. Roh Bapak Ibu dengan Bapak Ibu secara fisik bisa dipisah? Tidak bisa dipisah. Yang memisahkan kita nanti apalah? Terjadi kematian. Jadi tubuh, jiwa, roh itu. Dan kata firman Tuhan terpelihara sempurna. Kalau itu mari, kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh sama Tuhan. Karena di sana inilah
Mereka berdoa tanpa Roh Kudus. Ayat 21, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Terus ayat 20, akan kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Amin. Ayat 19, berdoa mereka tanpa Roh Kudus. Mereka dikuasai oleh daging. Tapi ayat 20, kita berdoa dipimpin Roh Kudus. Dan kalau dipimpin Roh Kudus, Roh Yesus sendiri akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Seperti firman Tuhan kata, Yesus berkata, terima Roh Kudus. Ayat 23 yang terakhir. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosa tetap ada. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, diampuni dosanya. Dan kalau kita ada Roh Kudus, mari Roh Kudus penuh dengan cinta kasih. Roh Kudus penuh dengan pengampunan. Ya, bohong orang kalau punya Roh Kudus tapi penuh dendam, dengki, benci. Itu berarti roh setan, roh iblis, bukan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus selalu mengampuni, selalu memberikan maaf. Roh Kudus akan membawa kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh itu mari melalui firman Tuhan pada hari ini, yaitu yang pertama, damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu semua. Biar kita makin hari mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan kedua, pentingnya kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan memuasai, berdaulat dalam kehidupan kita, supaya langkah-langkah kita berjalan di dalam kasih Tuhan. Dan yang ketiga, milikilah sifat mengampuni, kasih. Yang ada 3 poin. Roh Kudus akan tuntun hidup kita, supaya Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera buat setiap kita. Dan Roh Kudus akan menyertai kita. Dan ketika memiliki sifat mengampuni orang lain, seperti sifat Yesus, karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Biar hari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan ini, mempertebal iman kita, mau sungguh-sungguh kita ikut Yesus. Sebabnya Dia Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Dia hidup, Dia sudah menang atas maut, Dia sudah menyatakan deklarasi bahwa Dia adalah Tuhan di atas segala galanya. Amin. Tuhan memberkati. Dia hiduplah, Dia hiduplah. Amin. Haleluya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Dia hiduplah. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus hiduplah. Sembahyang buat kita semua anak-anaknya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Yang pertama, Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan yang kedua, Roh Kudus akan tuntun kita. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar kita. Terimalah Roh Kudus, kata firman Tuhan. Yesus berkata. Dan ketiga, mari, kalau kita Roh Kudus suka mengampuni orang, tidak boleh dendam, dengki, benci. Seperti Yesus sudah mengampuni dosa kita, dan malah milikilah sifat pengampunan, mengampuni, mengasihi, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Selamat baring. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin.